Halo pemirsa Muba TV, saya Feby Alvina. Inilah berita Muba sepekan selengkapnya. Pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi menghadiri pelantikan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama Kabupaten Musi Banyuasin. Pelantikan tersebut bertempat di Auditorium Pemkab Muba. Pendalaman terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi penekanan yang penting untuk diberikan kepada kader pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama Kabupaten Muba. Pasalnya, pemahaman tersebut penting untuk menanamkan rasa toleransi terhadap sesama anak bangsa dan mampu menangkal perkembangan radikalisme di tanah air. PLT Bupati Beni Hernedi menghadiri pelantikan PCIPNU dan IPPNU Kabupaten Muba masa hikmah 2021 sampai 2023 dan membuka rapat kerja serta pembukaan Makestad PCIPNU IPPNU Sekayu. Ketua PMI Kabupaten Muba ini mengatakan, potensi bonus demografi di Indonesia mengalami puncak di tahun 2030 nanti. Sebagai organisasi pelajar IPNU dan IPPNU memiliki peran penting dalam mengelola bonus demografi agar memiliki dampak positif. Dari Auditorium Pemkab Muba, Muba TV melaporkan. Tindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan terus lakukan percepatan vaksinasi COVID-19. PLT Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi didampingi Asisten Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba dan Kapolres Muba mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Daerah seluruh Indonesia terkait penanganan pandemi COVID-19 secara virtual. Acara bertempat di kantor Camat Sungai Lilin, Senin 7 Februari 2022. Dalam arahan tersebut, Presiden Joko Widodo meminta kepada Kepala Daerah seluruh Indonesia bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk terus mempercepat vaksinasi COVID-19 terutama kepada lansia, serta peningkatan protokol kesehatan. Sementara PLT Bupati Muba Beni Hernedi mengatakan, pemerintah Kabupaten Muba bersama unsur Forkopimda dan stakeholder lainnya terus berupaya mempercepat vaksinasi COVID-19 seperti tahun sebelumnya. Untuk vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Muba, tahap pertama mencapai 84,28%, tahap kedua 58,51%, dan tahap ketiga 1,03%. Pernah mengikuti arahan Presiden, tanggapan kita? Ya, setelah ikut arahan Presiden, barangkali ini menjadi perhatian kita terutama Kabupaten Musi Banyuasin. Ada dua hal sebenarnya yang diingatkan oleh Pak Presiden. Yang pertama terkait percepatan vaksinasi, terutama untuk yang lansia. Kemudian tingkatkan lagi masalah protokol kesehatan, utamanya dalam hal disiplin kita dalam pemakaian masker dan kegiatan sehari-hari. Jadi ada dua itu jadi poin yang di Presiden dan kita akan kita laksanakan. Nah, sebenarnya ini sudah kita laksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin, baik itu masalah vaksin, kemudian juga terkait masker, tapi ini paling tidak mengingatkan kita bersama-sama. Dari Sungai Lilin, Muba TV melaporkan. Artinya di Bandung, Kepulauan Tanimbar. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan kerjasama dengan Bank Sumsel Babel. Kerjasama ini dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pemkab Musi Banyuasin bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dalam pemberian kredit serbaguna bagi perangkat desa dan BPD. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan MOU oleh PLT Bupati Muba Beni Hernedi dan Direktur Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu Dede Abdul Halim. Acara dilaksanakan serentak pada launching operasional rumah tangga kepala desa bertempat di Oprum Pemkab Muba pada Selasa 8 Februari 2022. Pasca ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, seluruh perangkat desa di Kabupaten Muba bisa mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman modal usaha serbaguna di Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu.
Dede mengungkapkan bahwa Kabupaten Muba merupakan pelopor di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam kebijakan dan kerjasama dengan Bank Sumsel Babel, sehingga perangkat desa dan BPD berkesempatan mendapatkan fasilitas kredit serbaguna dari Bank Sumsel Babel cabang Sekayu. Kredit serbaguna ini bertujuan untuk memfasilitasi dari sumber pendapatan perangkat desa dan BPD. Sementara PLT Bupati Beni mengatakan perangkat desa dan BPD bisa memanfaatkan peluang ini untuk mengajukan pinjaman ke Bank Sumsel Babel cabang Sekayu. Diharapkan agar dana pinjaman nantinya bisa digunakan untuk modal usaha. Kami semua, saya bersama Forkopimda juga melonsing suatu hal yang sebuah kebijakan yang sebetulnya jangan dinilai dari jumlahnya, tapi semangatnya itu adalah bahwa agar ada porsi operasional untuk operasional di desa. Di dalam operasional di desa itu, di pemerintahan desa itu ada, katakanlah ada alokasi biaya untuk rumah tangga kepala desa. Saya tadi sampaikan nilainya sebetulnya kecil, 3,5 juta, sama dengan gaji seorang kepala desa yang hampir sama. Tapi bayangkan selama ini tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya sudah sampaikan tugas kepala desa itu 24 jam. Kalau ada lebih 24 jam, mungkin 27-28 jam seorang kepala desa. Sehingga bisa dibayangkan tidak ada biaya rumah tangga yang seperti itu. Nah, inilah yang barangkali menjadi tantangan atau sekalipun beban barangkali yang membuat akhirnya pelayanan di tingkat desa itu kurang maksimal atau ada melenceng, kira-kira begitu. Saya tidak mengatakan secara keseluruhan, tetapi saya mengatakan dalam hal kita menilai suatu hal, mencegah sesuatu hal itu juga harus diikuti dengan apa sebetulnya yang sudah ada pada mereka, menyangkut kesejahteraan. Jadi itu. Yang kedua, tadi juga kita juga telah melonsing bahwa perangkat-perangkat desa kita di Kabupaten Musi Banyuasin dan anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa, itu kita sudah mendapat komitmen dan MOU dengan Bank Sumsel Babel. Itu bisa mereka-mereka yang saya sebutkan tadi mengakses jasa keuangan semacam pinjaman ke bank dengan kredit serbaguna. Hitung mundur dimulai. 3, 2, 1. Dari Oprum Pemkab Muba, Muba TV melaporkan. Forum Bangsa Batak Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin akan mengadakan Pesta Bona Tahun Saroha. Acara akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2022 mendatang. Forum Bangsa Batak Indonesia DPC Kabupaten Musi Banyuasin akan mengadakan Pesta Bona Tahun Saroha di Taman Toga Mangunjaya, Kecamatan Babatoman. Direncanakan dilaksanakan 28 Februari 2022 dan disesuaikan dengan agenda kerja PLT Bupati Musi Banyuasin. Kegiatan Pesta Bona Tahun adalah pesta yang dilaksanakan untuk syukuran bagi suku Batak menjalankan tahun yang baru 2022. Selain mempererat rasa persatuan dan kesatuan dengan seluruh warga perantauan Batak yang bekerja dan berdomisili di sekitaran Kecamatan Babatoman, Lawang Wetan, Sangadesa, dan Kota Sekayu. Ketua FBBI DPC Muba Jan Kripen Saragi saat melakukan audiensi dengan PLT Bupati Muba bersama jajaran pengurus DPC FBBI Musi Banyuasin bertempat di Guest House Geria Bumi Serasan Skate. Rabu 9 Februari 2022 mengundang PLT Bupati Muba untuk berkenan hadir dalam acara tersebut. Sementara PLT Bupati Muba Beni Hernedi dalam sambutannya mengatakan pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk kehadiran dirinya akan melihat kondisi dan menyesuaikan dengan agenda Pemkab Muba. Dari Geria Bumi Serasan Skate, Muba TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Polres Muba telah menetapkan lokasi kawasan tertib lalu lintas di ibu kota kabupaten. Penetapan lokasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama. Pada kesempatan ini kriterianya, itulah saya sampai dari yang sampaikan yang pertama tadi,
tanggung jawab masing-masing itu ada pada KTL ini. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Polres Muba telah menetapkan lokasi kawasan tertib lalu lintas di ibu kota kabupaten. Tepatnya sepanjang Jalan Kolonel Wahyudin Sekayu mulai dari Tugu Bintang sampai Simpang Balai Agung. Penetapan ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh PLT Bupati Muba diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba bersama Kapolres Muba. Acara berlangsung pada rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas tahun 2022 di Aula Haji Alek Nurdin Polres Muba pada Kamis 10 Februari 2022. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Yusuf Amilin mengatakan, kegiatan rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas ini sangat penting dilaksanakan karena semua stakeholder bisa bicara langsung menyampaikan kendala di lapangan, sehingga bisa segera mendapatkan solusi. Sementara menurut laporan Kasat Lantas Polres Muba AKP Sandi juga mengatakan, suatu kawasan percontohan yang di dalamnya dilaksanakan kegiatan pengaturan dan pengendalian lalu lintas yang tertib ini aman dan lancar bertujuan untuk mendidik masyarakat berlalu lintas dengan baik dan benar. Ya, di forum lalu lintas ini kan sebenarnya kita untuk mengakomodir ketika terjadi permasalahan yang kaitan dengan lalu lintas di Kabupaten Musi Banyuasin. Melalui forum inilah kita carikan formulasi strateginya dalam hal mengatasi terkait dengan lalu lintas, termasuk walaupun jalan itu bukan menjadi tanggung jawab kabupaten, juga kita fasilitasi di forum ini. Kita sampaikan pada yang berwajib. Seperti tadi yang saya sampaikan ke Balai Besar kan. Nah, ternyata tadi informasi dari Balai Besar, alhamdulillah di Maret ini sudah mulai pengerjaannya. Untuk kan salah satu penyebab memicu kerusakan paling utama ini adalah kendaraan-kendaraan overdimensi, Pak. Overloading. Itu Pemkab Muba sendiri seperti apa untuk apa istilahnya mengurangi itu? Ya, terkait dengan odol-odol ya. Masih juga di jalan-jalan kabupaten seperti ya, itu. Sebenarnya ini sudah ada upaya dan di beberapa titik yang menjadi jalan kabupaten itu kita sudah pasang portal untuk membatasi. Kemudian juga di samping itu melalui Dinas Perhubungan kita sudah membuat surat pertama kepada pihak-pihak yang pengusaha untuk agar merasakan tertib lalu lintas terkait dengan mobil yang sumbuhnya besar itu. Kegiatan forum lalu lintas hari ini apa? Ya, hari ini adalah kegiatan forum lalu lintas. Forum lalu lintas ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi lalu lintas ini merupakan tanggung jawab kita semua, pemerintah dan juga termasuk masyarakat. Makanya yang hadir di sini seluruh stakeholder yang ada, di samping itu juga ada masyarakat dalam hal ini yang mewakili, mungkin kita undang dari LSM. Ya. Sehingga di sini bisa kita ketahui permasalahan-permasalahan lalu lintas apa saja yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dan kedepannya kita cari solusinya. Di sini juga hadir ada dari Balai Besar. Ya, Balai Besar ini biasanya menangani terkait dengan jalan-jalan nasional maupun jalan-jalan provinsi ya. Sehingga kita harapkan dengan forum lalu lintas ini kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah Kamsel Tipcar Lantas. Nah, itu yang terpenting. Karena kalau cuma salah satu stakeholder yang menyelesaikan ini tidak bisa. Ya, tidak bisa. Misalnya polisi lalu lintas sendiri ataupun Disub sendiri atau Satpol PP sendiri atau TNI sendiri tidak bisa. Ini harus perlu keterlibatan semua pihak dan kedepannya forum lalu lintas ini juga akan kita bicarakan terkait dengan pelaksanaan KTL, ya, pembaharuan KTL, apa-apa yang kira-kira perlu kita perbaiki karena kedepannya insya Allah Musi Banyuasin akan ikut dalam lomba untuk KTL di Indonesia. Pemirsa, demikian berita Muba sepekan. Kunjungi tayangan kami di channel YouTube Muba TV dan channel Muba TV 95 UHF. Saya Febi Alvina bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.